Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih mengumpulkan kita, menghimpun kita di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menghimpun kita di dalam kebaikan hingga kita berjumpa dengannya. Sehingga kelak Allah akan kumpulkan kita di dalam syurga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih bersama saya Arsal Syah dalam I Love Monday, I Love Myself, spesial edisi Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika di pertemuan sebelumnya kita bicara kalau tidak salah tentang Ramadan membangun karakter, maka pada hari ini saya ingin menyampaikan salah satu di antara karakter yang dibangun yang terbentuk melalui Ramadan. Maka temanya adalah Ramadan dan rasa malu. Bahwa rasa malu itu salah satu di antara akhlak di dalam Islam. Bahkan dia menjadi kunci ya, kunci dari akhlak di dalam Islam. Sehingga di dalam hadis Rasulullah, di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik itu disebutkan juga di dalam di dalam salah satu kitab Sunan itu disebutkan bahwa likulli dinin khuluqun wa khuluqul islamil haya'u. Setiap agama itu punya akhlak gitu. Dan akhlaknya Islam itu adalah rasa malu. Jadi rasa malu itu menjadi kunci bagi akhlak seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Izalam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi yang membuat seseorang itu tidak berbuat sesukanya, ya, artinya sesukanya itu dia hanya berbuat apa yang dia mau saja. Dia nggak berpikir tentang apa yang orang lain mau, bahkan dia tidak berpikir tentang apa yang Allah mau. Pokoknya yang saya mau. Gitu. Nah, itu di antara indikator dan tanda orang nggak punya rasa malu tuh begitu. Dan semuanya pokoknya maunya dia, nggak peduli bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun statusnya, pokoknya saya maunya begini. Itu namanya orang yang berlaku semaunya. Sehingga ketika kita bicara tentang rasa malu, kita bicara tentang bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya, menempatkan diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah dan menempatkan diri kita sebagai sesama makhluk di hadapan manusia. Jadi semua itu ada tempat-tempatnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ketika kita bicara tentang Ramadan membangun rasa malu, kenapa Ramadan membangun rasa malu? Ya, ini mungkin yang menjadi kata kuncinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sunan Tirmizi. Ya. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Begitu kata Rasulullah. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kami malu kepada Allah insya Allah. Itu jawaban mereka. Tapi kemudian kata Rasulullah, bukan rasa malu atau bukan malu seperti itu yang aku maksudkan. Jadi seakan-akan Rasulullah tahu bahwa rasa malu yang dipikirkan oleh para sahabat itu mungkin malu yang pada umumnya saja. Kalau ibaratnya kalau kita bicara malu yang umum itu dalam konteks kita hari ini, misalnya kita datang ke hajatan, ya kan, kemudian nambah di satu tempat sampai 3 kali bolak-balik, itu malu, itu namanya kata malu gitu. Itu malu. Malu untuk minta terus, malu untuk bergantung terus. Itu malu mungkin yang pada umumnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bukan malu yang seperti itu yang aku maksudkan. Tapi ketika seorang itu memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya malu, sampai Rasulullah menyebut haqqal haya'u, ya kan? Malu yang sebenarnya malu, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada indikatornya. Ya, ada cirinya. Dan Rasulullah menyebutkan 4, ya, 4 ciri. Saya hanya ingin menyebutkan satu saja, karena ini yang paling berkaitan dengan Ramadan, ya kan? Karena kan tema kita adalah Ramadan membangun rasa malu. Nah, satu ciri itu kata Rasulullah ketika seorang itu
eh, benar-benar memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, waliyahfaz batna wa ma wa'ah, kata Rasulullah. Hendaklah dia memiliki dia yalfaz, ya kan, waliyahfaz, ya kan, yahfaz ra'sa, hendaklah dia eh, menjaga, ya kan, yahfaz ra'sa, bukan ra'sa, mohon maaf, waliyahfaz batna, ya, menjaga perutnya, ya kan, wa ma wa'ah, dan apa yang ditampung di dalam perut itu. Hadis ini secara utuh saya pernah sampaikan di dalam majelis I Love Monday, I Love Myself, ya kan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah poin yang ini, ya, karena berkaitan dengan Ramadan. Kenapa berkaitan dengan Ramadan? Nanti kita akan bahas detail. Kata Rasulullah, orang yang punya rasa malu dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah itu adalah ketika dia mampu menjaga perut dan apa yang ditampung di dalamnya. Sahabat Asa TV, menjaga perut dan apa yang ditampung. Yang ditampung di dalam perut itu kan ya isi perut gitu. Isi perut itu diisi oleh manusia dengan makanan dan minuman. Nah, ketika kita bicara menjaga perut dan apa yang ditampung, berarti kita menjaga perut kita dan apa yang masuk ke dalam perut kita. Jadi menjaga apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Bukan hanya bicara tentang halal dan haramnya, tentu juga bicara tentang thayyib atau tidak thayyibnya kan gitu. Nah, jadi kira-kira dia halal tapi dia memberi efek baik nggak, ya kan, untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita dan lain sebagainya. Boleh jadi ada makanan halal thayyib bagi seseorang tapi dia halal namun tidak thayyib bagi orang yang lain. Nah, jadi kita bukan hanya diminta untuk memakan itu yang halal saja tapi juga yang thayyib. Nah, tapi kemudian juga bukan sekedar thayyibnya saja. Karena thayyib dan tidak thayyib itu juga akan bergantung nanti kepada porsinya. Ya kan? Porsinya seberapa banyak. Nah, itu akan menentukan. Sesuatu yang baik, kalau makanan yang baik, kalau dia kebanyakan juga nggak bagus juga efeknya. Nah, maka ketika kita bicara tentang mengendalikan porsi, ya kan, menjaga apa yang kita makan dan kita minum, dan mengendalikan porsinya, maka disinilah kemudian kita bertemu kaitannya dengan Ramadan. Karena Ramadan itu kita tidak boleh ketika berpuasa ya di siang harinya, kita tidak boleh makan dan minum itu bukan yang haram. Kalau yang haram jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun juga nggak boleh. Gitu. Tapi di Ramadan itu siang hari itu kita nggak boleh makan yang minum sekalipun dia halal dan thayyib. Gitu. Jadi sekalipun dia halal dan thayyib, tapi kalau di siang hari di bulan Ramadan kita tidak boleh, ya kan, memakan dan meminum. Jadi ada proses pengendalian syahwatul batan, keinginan perut kita, ya kan, menjaga apa yang dimakan, ya kan, berdasarkan waktu. Dan ketika menjaga yang dimakan berdasarkan waktu pun juga ketika waktunya makan, waktu berbuka misalnya, juga tidak kemudian kalap gitu, tidak seperti orang kesetanan gitu ketika dia makannya gitu. Jadi ada proses menjaga juga, menjaga porsinya ketika sudah waktunya berbuka. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Nah, ini nanti akan kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sambung lagi masih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Tadi berkaitan dengan menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Kita mengendalikan apa yang kita makan dan kita minum. Ya, di bulan Ramadan, bukan yang haram, tapi yang halal sekalipun,
ya kan? Halal dimakan, halal diminum di siang hari Ramadan itu kita tidak boleh. Itu dalam rangka pengendalian. Dan ketika berbuka pun juga tidak seperti orang yang kalap gitu, balas dendam sehingga apa aja dimakan gitu. Tapi tetap tetap dengan prinsip ya kan yahfaz ra'sa, yahfaz batna, menjaga perutnya dan apa yang ditampung. Karena nanti dia akan berkaitan dengan banyak hal. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa kita harus menjaganya? Karena secara ruhani, sahabat Asa TV, ya, secara ruhani atau secara ruhiyah, perut itu merupakan salah satu organ tubuh yang paling sulit untuk dikendalikan. Ya, perut itu organ tubuh yang paling sulit untuk dikendalikan. Bahkan, saking sulit dikendalikannya, kadang-kadang ketika dia sudah menuntut, maka apapun bisa dilakukan. Gitu. Sehingga bukan hanya tidak bisa mengendalikan perut akhirnya, tapi tidak bisa mengendalikan perbuatan dengan sebab dorongan perut. Banyak kita dengar bahwa orang yang melakukan keburukan, kejahatan, ya kan, bahkan korupsi, gitu. Alasannya pasti alasan perut, gitu. Ya, kalau mau ditanya, entah itu alasan yang dibuat-buat atau alasan sesungguhnya, tapi ada faktor perut di sana. Ya, faktor alasan perut, ya, syahwat batin. Gitu. Karena kan simpul syahwat itu ada tiga, sahabat asad. Yang pertama syahwatul kalam, ya, syahwat mulut, lidah kita, lisan kita. Yang pengennya tuh maunya ngomong terus gitu. Maka dikendalikan bicara. Ya. Lalu syahwatul batin, ya kan, syahwat perut. Ya, yang pengennya makan aja gitu. Apa aja pengen dimakan, mau dimakan. Kemudian yang ketiga, yang di bawah syahwatul farji, syahwat kemaluan, yang keinginannya kita semua tahu. Nah, tapi yang menarik adalah dorongan syahwat yang di atas, syahwatul kalam, dan dorongan syahwat yang di bawah, syahwatul farji, itu energinya, kekuatannya itu dari yang di tengah, dari syahwatul batin. Jadi ketika syahwatul batin itu muncul, timbul, dipuaskan berlebih-lebihan, maka dia bisa memberikan kekuatan kepada yang kalam dan yang farji. Bahkan kalau kita lihat gitu di dalam budaya, ya kan, di dalam budaya, eh, sebut saja misalnya dulu saya pernah belajar tentang Konfusius, ya. Itu di dalam filsafat Konfusius itu bahkan disebutkan, kan kita bicara tentang eh, apa pusat energi, ya. Jadi pusat energi itu ada di perut. Jadi gelombang energi itu adanya di perut. Sehingga energi yang ada di pusat di perut itulah yang kemudian nanti disalurkan ke berbagai tempat. Bahkan dulu ketika masih kalau kita belajar di kalangan ahli bela diri, ya, ya, eh, terlepas baik dan buruknya gitu. Itu ketika bicara tentang orang-orang yang belajar tenaga dalam, itu pasti bicaranya tentang bagaimana menarik nafas, kemudian menghimpun nafasnya di perut, kemudian ditahan, lalu disalurkan. Kalau dia mau memukul, maka disalurkannya energinya ke tangan. Jadi bahkan di berbagai pendekatan budaya, bela diri atau apapun, bahwa perut itu menjadi pusatnya energi, menjadi di sana ada gelombang yang luar biasa dari energi. Nah, sehingga ketika syahwat perut itu diperturutkan, dipuas-puasin gitu seenaknya, maka dia akan memberikan kekuatan kepada syahwat yang lainnya. Sehingga berawal dari tidak terkendalinya perut sampai kepada tidak terkendalinya perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, oleh farji, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sehingga ketika puasa itu akan mendidik kita untuk menjaga, melatih, mengendalikan syahwat perut kita. Ya, bukan hanya di siang hari tidak boleh makan dan minum, tapi ketika waktunya berbuka dan sahur pun juga tetap harus dengan kendali gitu. Tidak seenak-enaknya, tidak dipuaskan, tidak balas dendam, ya kan? Tidak tidak anarki dalam berbuka, ya, seperti itu. Karena memang intinya adalah mengendalikan syahwat gitu. Di sepanjang Ramadan, bukan hanya di siang harinya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah,
Kenapa? Kenapa dia organ tubuh yang paling sulit dikendalikan? Karena perut itu paling banyak menuntutnya. Gitu. Maka saya dulu waktu kecil ingat sekali, ya kan, kalau ayah itu pulang biasanya malam karena ayah dagang. Itu biasanya kalau dia pulang, anak-anaknya masih 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 bangun gitu. Biasanya ketika ada tukang sate lewat, kalau dulu kan masih suka ada tukang sate keliling ya malam hari. Pak beli sate gitu. Terus ada tukang apa beli ini. Jawaban ayah saya tuh kadang-kadang simpel. Apa kata dia? Yang lapar itu mata kamu, nah. Yang lapar itu mata kamu. Yang lapar itu telinga kamu karena dengar, karena lihat. Sebenarnya perut kamu enggak. Gitu. Ya, jadi karena ngelihat perut jadi pengen. Gitu. Karena dengar perut jadi pengen. Ya, yang ketika perut itu tidak bisa dikendalikan, maka yang sebenarnya dia udah nggak waktunya diisi, atau dia sudah penuh, nggak perlu diisi lagi. Tapi karena tidak terkendali dengan apa yang dilihat, didengar, akhirnya tidak terali pula perutnya, dan akhirnya dia perutnya itu. Ini pengen itu, pengen ini. Coba deh, kalau kita lihat buka puasa misalnya. Buka puasa bersama gitu. Agenda buka bersama tuh banyak sekali di bulan Ramadan. Sehari-hari padahal kalau kita makan di siang hari saja nih ya. Siang hari itu kan makan makan terbanyak itu di siang hari. Ya kan, paling seleranya paling banyak, paling kuat itu kan di siang hari. Itu kalau makan di siang hari, paling banter kita makan nasi, kemudian dengan lauk satu buah, tambah sayur, mungkin ada buahnya, gitu kan. Ya mungkin tambah-tambah dikit dengan minum minum tajus lah, teman. Paling cuma begitu, 4 sehat 5 sempurna lah. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika berbuka atau di acara buka puasa bersama, ya kan, di bulan Ramadan? Wah, itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi mungkin 7 tidak sehat 8 mau muntah gitu. Karena apa? Karena bukan hanya takjilnya aja yang sering masyarakat kita mengartikan takjil itu makan kecil gitu. Padahal takjil itu bukan makan kecil maknanya. Takjilul iftar itu artinya menyegerakan berbuka. Jadi bukan takjil sendiri, iftar sendiri gitu. Tapi kan kita biasa tuh kalau mau takjil dulu gitu. Kalau takjil dulu tuh biasanya paling kan kalau takjil dulu tuh gorengan, entah bala-bala gitu, bakwan, tahu goreng, tempe goreng, kan mendoan, atau apalah gorengan. Terus habis gitu ada lagi biasanya ada kolaknya, gitu. Ada sop buahnya, ada ada kue-kue gitu. Kadang-kadang malah ada lontong. Ya, itu berat semua tapi dibilang takjil, dibilang makanan ringan. Di mana yang beratnya? Ntar begitu waktunya iftar yang katanya makan berat tadi, ya, itu udah nah, mungkin nasi padang atau mungkin mungkin makan nasi dengan lauk yang berlimpah. Gitu. Ada kambing guling, ya, ada tekwan, ada ada ayam goreng, gitu, ada ada sate, gitu. Belum nanti tempe oreknya dan lain sebagainya, gitu. Ya, belum kue-kuenya nanti, masya Allah. Itu bukan 4 sehat 5 sempurna. 7 nggak sehat, 8 mau muntah gitu, gitu. Karena diisi sebanyak-banyak. Ya paling banyak mau. Kadang-kadang mungkin perut sudah penuh gitu, udah kenyang, tapi mumpung gitu kan, mumpung. Yang nggak ada di rumah lagi ada nih gitu. Ya kan, pengen gitu, menuntut mau itu, mau ini, mau itu, mau ini. Sahabat satu paling banyak menuntut perut itu. Dan perut itu juga sangat berbahaya. Gitu. Berbahaya apa? Karena tadi dia punya batasan. Ya, tapi ya dia bisa bisa membesar kalau diisi mah bisa keisi terus. Walaupun sebenarnya punya batasan. Ya. Tapi ketika diisi terus nanti efeknya pada penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit non fisik. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Penyakit non fisik ya tadi itu dengan banyak yang dimakan, maka ya kan dia akan menguatkan syahwat. Ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian perlu kita kalau orang Betawi bilang ngeh gitu. Ngeh banget gitu sama perut gitu. Khususnya di bulan Ramadan gitu. Oh, Ramadan kita nahan lapar, nahan haus, tapi yang dipikirin makanan terus gitu. Ngomong sahur yang diomongin makan. Ngomong buka, ngomongin takjil yang dipikirin makan. Ngomong iftar yang dipikirin makan. Ya kan? Jadi aneh gitu. Puasa menahan lapar, menjaga perut, tapi justru yang dipikirin ngisi perut terus sepanjang hari. Sahabat Al-Fatihah. Jadi lebih ekstra untuk menjaga menjaga perut kita.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ya kan? Kenapa kemudian akhirnya kita harus menjaga? Ya kan? Selain karena tadi dia secara rohani perut salah satu organ tubuh yang paling sulit dikendalikan, dia paling banyak menuntut, dia paling berbahaya jika diperturutkan. Kan? Tapi juga bukan hanya itu. Bahkan Rasulullah SAW kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak mewanti-wanti kita. Yang inti wanti-wantinya itu adalah hati-hati dengan perut. Gitu. Nah, apa itu? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama saya I Love Monday, I Love Myself dengan Arsal Shah. Spesial edisi Ramadan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih berkaitan dengan menjaga perut ya. Dan tadi sudah disebutkan. Bahkan Allah dan Rasulnya pun mewanti-wanti kita, mengingatkan. Dalam contoh misal, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW disebutkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Kata Rasulullah, ya kan, tidaklah anak Adam itu memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Tidaklah anak Adam itu memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Artinya apa? Seburuk-buruk tempat yang kita isi itu adalah perut. Yang harusnya diisi dan baik, malah kadang jarang diisi. Kepala nih gitu. Ya kan? Jarang diisi. Sehingga apa yang terjadi? Ya banyak kan tuh, ya kan, sosial eksperimen ya, terkait dengan siswa-siswa SMP, SMA di Indonesia, bahkan di Jakarta gitu. Dites dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang standar saja tidak tahu. Gitu. Kenapa? Karena kepalanya jarang diisi. Ini kan memprihatinkan. Gitu. Bahkan kadang yang terkait dengan agamanya yang standar gitu, yang mudah, yang buat generasi saya gitu ya, generasi 40-an gitu. Itu mungkin di SD saja kita sudah diajarin gitu, kita sudah tahu. Ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi ini bagian dari keprihatinan sahabat Asa TV. Tapi kalau udah ngomong perut, wah Masya Allah. Coba lihat, hari ini dibandingkan di masa lalu, variasi makanan itu bukan main banyaknya hari ini. Cuma yang mengenaskan lagi, variasi-variasi makanan itu variasi makanan yang tidak sehat. Variasi makanan yang buruk sekali, buruk secara kesehatan fisik dan buruk secara kesehatan mental, psikis. Gitu. Mempengaruhi ketidakseimbangan hormon, ya kan, akhirnya nanti berpengaruh terhadap psikisnya, mentalnya. Sehingga dan terkait dengan kesehatan fisik pun bukan lagi penyakit-penyakit yang sederhana, bukan hanya sakit perut, tapi bahkan dia bisa kan menyebabkan penyakit-penyakit yang dulu kita nggak pernah dengar, dulu mungkin ada tapi 1-2 orang, hari ini banyak sekali. Autoimun lah, ya kan, kanker lah, ya kan, gula di usia dini. Bayangkan anak masih SD sudah kena gula, ya kan, sudah kena diabetes, kan itu kalau nggak dari apa yang dimakan ya atau pola hidupnya juga nggak akan mungkin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tempat yang paling buruk diisi manusia itu adalah perutnya. Makanya kemudian diisi, tapi ya jangan banyak-banyak lah. Sehingga kemudian Rasulullah juga memberikan indikator, ya kan. Kata Rasulullah, hasbul adami, ya kan, luqaimatun
yuqima sulbahu. Yuqimna sulbah. Ya kan? Kata Rasulullah, ukuran bagi perut anak Adam itu adalah beberapa suapan yang hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi perut itu diisi hanya untuk menegakkan tulang punggung. Menegakkan tulang punggung itu artinya menguatkan tulang punggung. Berarti apa? Dia tidak berlebihan dan dia harus punya efektivitas untuk menguatkan, bukan melemahkan. Lalu Rasulullah menyebutkan lagi, fa'in ghalabat al-adamiyya nafsuhu. Ya kan? Kata Rasulullah, jika jiwanya menguasai dirinya, ya kan? Jadi kalau anak Adam atau manusia itu jiwanya gitu menguasai dirinya, ya kan? Maka kata Rasulullah, fasulusun lit'am, wasulusun lisyarab, wasulusun linnafas. Jadi kalau kita bisa mengendalikan apa jiwa kita gitu, nafs kita, ya kan, bisa mengendalikan apa perut kita, ya kan. Jika kita mampu mengendalikan syahwat perut kita, maka kita akan menjadi orang yang sepertiga perut kita diisi dengan ta'am, dengan makanan, sepertiga dengan syarab, dengan yang diminum atau minuman, dan sepertiga dengan nafas. Nafas itu artinya dengan udara, ya kan, dengan nafas. Gitu. Bayangkan, kalau sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan makanan. Jadi makanan 3/3. Ya, terus nafasnya di mana? Jadilah dia ngap-ngapan gitu kan, megap-megap gitu. Dan namanya udara, udara itu ada di dalam perut kita. Kalau kemudian kita ambil tempatnya diisi dengan makanan, maka udara itu akan tertekan keluar dari perut. Dan dia akan mencari tempat, akan mencari jalan. Oh, ngeri. Kalau udara itu sudah berkeliaran bebas di dalam tubuh kita, itu bahaya. Gitu. Ya, kalau dia mampir di jantung gitu kan, itu jantung berasa dipijit-pijit, nyeri gitu ya. Atau kalau sampai terlalu dalam yang disebut dengan angin kedalon atau angin duduk gitu kan, wah itu bahaya benar buat jantung. Kalau dia masuk ke paru secara berlebihan, menekan paru, wah itu bahaya sekali. Kalau dia masuk ke pembuluh darah di otak, menyumbat, membuat tidak lancar peredaran darah di otak, wah itu juga ngeri. Ya, ibarat selang, sahabat Asa TV, gampang ya begini. Kan pasti punya selang di rumah ya. Ya kan? Selang itu kalau atau keran lah, ya kan? Keran di rumah itu kalau dia kemasukan angin gitu, ada angin di dalam pipanya, itu air yang keluar itu kesendat-sendat, ya kan? Nggak lancar dia. Eh, Kenapa? Karena angin itu menghambat. Jadi yang seharusnya lubangnya segini, karena angin mungkin tertutup separuh atau apa seperti terbuka tertutup. Gitu. Sehingga kalau nggak dia airnya jadi kecil atau dret 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 gitu kayak kayak tersendat-sendat gitu. Itu angin penyebabnya. Dan itu bisa terjadi di pembuluh darah kita ketika angin itu masuk ke dalam pembuluh darah dan mengganggu peredaran darah. Sahabat Asatid. Makanya jangan diusir angin dari tempatnya. Ngusirnya, oh saya nggak pernah ngusir. Iya nggak pernah ngusir, diusir nggak pernah. Tapi dengan mengisi perut dengan makanan sebanyak-banyaknya itu sedang mengusir angin yang ada di perut untuk keluar. Padahal angin di dalam perut itu punya fungsi, punya manfaat. Gitu. Ya, ada manfaatnya, ya kan? Udara di dalam perut itu membantu kesempurnaan proses pencernaan di dalam perut kita. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Bayangkan kalau isinya penuh makanan semua gitu. Itu lambung ya kan ngeremes-ngeremesnya susah banget gitu. Ya, sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Bahkan kalau kita lihat kemasan air mineral ya yang botolan itu kan isinya air tuh. Pasti deh ada rongga udaranya tuh. Nggak mungkin penuh sama sekali itu. Kenapa? Karena rongga udara itu penting. Salah satu manfaatnya ya adanya udara itu juga menjaga kualitas baiknya air tersebut. Sahabat Asa TV. Jadi kalau tanda bahwa kita bisa mengendalikan perut kita adalah ketika kita betul-betul ngisi perut itu ya kalau dibagi gitu tadi sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara. Jadi nggak sampai begah gitu.
Ketika perut udah begah, kembung, ya kan? Nah, itu tanda itu sudah berlebihan, sudah keisi semua, ya kan? Nyelipin air susah, nyelipin angin juga susah. Ya, sahabat saat itu peringatan dari Rasulullah SAW. Lalu apalagi, ya kan? Pengingatan dari Rasulullah SAW, ya kan? Eh, bukan dari Rasulullah dulu deh, dari Allah dulu deh, ya kan? Dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kan Allah mengatakan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu." Ya kan? "Innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, makanlah dan minumlah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya kan? Dan jangan berlebihan. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, kita sambung ya di sesi yang akhir nih ya. Masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, edisi spesial Ramadan. Tadi saya sebut ya kan, surat Al-A'raf ayat 31 ini sebagai peringatan dari Allah. Ya kan. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya kan. Innahu la yuhibbul, ya kan, musrifin. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, kata Allah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu, karena sesungguhnya Allah itu la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi bayangkan, makan dan minum itu aktivitas mubah, sahabat Asa TV. Jika yang dimakan itu halal, yang diminum halal, dia jadi aktivitas yang halal. Tapi bahkan aktivitas yang mubah dan halal saja, Allah masih katakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena yang mubah dan halal itu kalau berlebihan, nanti dampaknya bisa buruk. Ya. Dampaknya bisa buruk, bahkan nanti bisa, ya kan, bisa jadi, bukan tidak mungkin akhirnya ketika dampaknya mengenai tubuh kita, nanti akhirnya jadi makruh. Ya. Kita tadinya boleh makan durian, gitu, tapi gara-gara makan durian kebanyakan, akhirnya kemudian tiba-tiba gulanya meningkat drastis, ya kan? Tiba-tiba kemudian terjadi sesuatu, ya kan? Akhirnya kemudian setelah itu malah jadi nggak boleh makan durian. Ya, yang kalau makan durian punya dampak buruk buat dirinya, sehingga kalau dia makan sesuatu yang menimbulkan keburukan, jadi makruh buat dia. Bahkan mungkin bisa jadi tetap halal, tapi dia tidak thayyib buat dirinya. Sahabat Asatib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kemudian jangan berlebihan. Ya kan? Sehingga Ramadan itu bukan hanya melatih kita untuk menahan nggak makan, nggak minum di siang hari. Tapi juga melatih kita untuk menahan makan di saat waktunya makan. Yaitu ketika berbuka dan sahur. Jangan berlebihan. Prinsip itu tetap harus dipegang. Sehingga latihan 1 bulan selama Ramadan itu nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi habit kita di bulan-bulan lain. Ketika makan tidak berlebihan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Dan Allah sebut, innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebihan. Ya. Hatta dia sesuatu yang mubah. Nggak suka Allah kalau berlebihan. Lalu kemudian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, ya kan, untuk membantu manusia agar dia juga berhati-hati dengan perutnya, dalam mengisi perutnya,
menjaga betul apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi, ya, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, apa hubungannya sama mengendalikan perut? Sahabat Asatifi, kan Allah sebutkan, kalau udah sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, setelah itu carilah karunia Allah. Dan ketika mencari karunia Allah, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Mencari karunia Allah itu kan diantaranya adalah mencari rizki buat kita. Ya kan? Untuk makan kita, untuk perut kita diantaranya. Untuk kehidupan kita. Nah, tapi sebelum kita mencari itu, kata Allah, sholat dulu. Sholat dulu. Ya. Artinya apa? Memulai ketika mau mencari rizki itu, mulainya tuh dengan kebaikan, dengan sholat. Kalau kita mau lihat apa sih hikmahnya gitu, sebelum cari rizki itu dimulai dengan sholat, dengan kebaikan. Agar, sahabat Asia TV, di awal itu kita punya kendali. Ya, di awal mau melakukan sesuatu kita punya kendali. Karena sholat itu menjadi kendali kita. Sholat itu menguatkan ruhani kita, menguatkan iman kita. Sehingga iman itu nanti mampu menjaga kita saat kita mencari karunia Allah, mencari rizki. Mencari apa yang ingin kita makan dan kita minum. Bahkan ketika kita sudah mencari pun, kan, ketika Allah katakan kemudian, ya kan, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ketika sudah disuruh cari karunia pun kata Allah, wazkurullaha katsiran. Tetap, ya kan, ingat Allah banyak-banyak. Jadi di awal dengan ingat Allah melalui sholat, lalu cari rizki, ya kan, carilah kebutuhan, ya kan, untuk hidup kita. Tapi kemudian saat mencari pun kata Allah, wazkurullaha katsiran. Ingat lagi sama Allah. Supaya apa? Supaya kita nyarinya tuh nggak pakai cara-cara yang Allah nggak suka. Supaya kita nyarinya tuh nggak pakai cara-cara yang Allah benci. Sahabat asertif. Dan ketika kita mencari dengan cara yang halal, insya Allah dia akan halal. Dan ketika kita menikmatinya pun, juga akan menikmati dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Dengan cara yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Nggak semau-mau kita. Sahabat Asa TV. Jadi ketika mulai mencarinya ingat Allah, saat mencarinya ingat Allah, tandanya kita kudu hati-hati sama urusan perut. Kudu hati-hati sama urusan hidup. Kudu hati-hati dalam mencari rizki. Yang rizki itu untuk ngisi perut kita, atau hati-hati. Gitu. Hati-hati. Sahabat Asa TV. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin itu menyebutkan bahwa ada apa di antara keburukan yang terjadi pada orang yang ketika dia mengisi perutnya tanpa kendali gitu, ya. Tanpa kendali itu entah apa saja dimakan, nggak penting halal haram, atau dalam konteks yang lebih pas itu dia berlebihan gitu, ngisi perut itu secara berlebihan. Itu kata Imam Ghazali, hati orang yang berbuat demikian gitu, yang ngisi perutnya secara berlebihan tanpa kendali itu, maka hatinya akan menjadi keras dan mati. Bagaimana? Dia mengibaratkan seperti pohon. Ya, pohon itu kan butuh air kan? Pohon itu butuh air. Tapi ya tetap ada kadarnya. Kalau kemudian pohon itu disiram air tapi sampai banjir gitu, sampai berlebihan, tergenang, maka nanti akarnya itu bisa membusuk. Dan akhirnya kalau sudah membusuk, lama-lama dia akan keras dan akhirnya mati. Sahabat Asatif. Begitulah hati manusia. Hati manusia itu bisa keras dan mati, ya kan? Jika perutnya, ya kan, diisi tanpa kendali. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah begitu, ya kan, maka nanti dia akan cenderung untuk mengisi terus perutnya dan akhirnya mengabaikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati, perutnya nggak pernah kenyang, pengen diisi terus. Akhirnya apa? Udah mengabaikan nilai, mengabaikan batasan-batasan.
Kenapa kenapa apa penjelasannya orang yang kebanyakan makan kemudian hatinya bisa eh, mengeras, bahkan bisa mati sebagaimana pohon kebanyakan air bisa mati. Kata Imam Ghazali, orang yang kebanyakan makan itu cenderung malas dan kemalasannya itu bisa berefek pada malas dalam beribadah. Kenapa? Karena dia terlalu kenyang. Karena dia terlalu kenyang, kekenyangan itu memberatkan hati dan juga memberatkan fisiknya. Ya. Kalau udah fisiknya berat, hatinya juga diberatkan, maka yang terjadi apa? Ya dia malas melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu kan dalam surah At-Taubah ayat 38, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi. Kata Allah, hai orang beriman, mengapa terjadi pada kalian ketika diseru kalian menuju Allah? Ya kan? Walau konteks ayat ini, ya kan, infiru fisabilillah itu disuruh berjihad, gitu. Tapi bahwa berjihad itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan. Ya. Dan ada banyak kebaikan yang Allah perintahkan. Infiru ilallah. Kita diperintahkan menuju kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bersegera menuju kepada Allah. Tapi kemudian kata Allah, saqaltum ilal ardi. Kalian itu sakal itu sakil ya kan? Sakal itu dari kata sakil itu artinya berat. Ya. Sakaltum ilal ardi, kalian tuh berat ke bumi. Jadi berat ke bumi kalau di terjemahan itu disebutnya kalian malas. Jadi orang yang berat ke bumi itu diartikan malas. Kenapa? Karena berat ke bumi itu artinya nggak mau bergerak, ya kan? Tubuhnya itu bikin dia apa? Malas bergerak. Kan begitu. Kalau tubuh kita diisi sama makanan sebanyak-banyaknya, kan efek langsungnya ada menambah berat badan kan, menambah bobot tubuh gitu. Nah, tubuh itu kan unsur jasad kita, unsur fisik. Unsur jasad itu kan asalnya dari bumi, min sulalatin min tin, dari tanah. Tentu makanannya juga dari bumi kan. Makanya yang dimakan beras. Tunggu dulu. Yang dimakan beras apa nasi ya? Kalau saya sih makan nasi, ya. Karena kalau beras yang makan ayam. Ya. Kan nasi itu dari beras, beras dari padi, padi itu tumbuhnya di tanah. Kita makan daging sapi, makan daging ayam, mereka hidup di permukaan tanah. Makanya apa? Tubuh ini dari tanah, maka makanannya pun ada di tanah dan di permukaan tanah. Maka ketika tubuh ini dikasih makanan, ya dia akan membesar. Dan kalau dia membesar, kan tubuh itu kena efek gravitasi bumi kan. Gravitasi bumi itu kan nariknya ke bawah. Makin berat tubuh, makin berat tarikan gravitasinya kan gitu. Sehingga kalau makin banyak makan, makin berat tubuhnya, makin dia pengennya mah berleha-leha di bumi saja gitu. Nah, sementara ketika dia infiru fi sabilillah, ketika dia infiru ilallah, dia fafirru ilallah, dia disuruh menuju kepada Allah, kan kita sedang disuruh untuk mendekati Allah, ya kan? Yang dalam tanda petik Allah itu ada di dalam ketinggian. Ketinggian jangan dimaknai di atas ya, tapi bahwa Allah itu kalau bumi itu adalah sesuatu yang rendah, ya kan, melenakan, ya kan, kerendahan yang merendahkan nilai diri manusia. Maka ketika kita bicara mendekati Allah, kita sedang meninggikan diri kita, memuliakan diri. Ketika kita diminta untuk memuliakan diri kita dengan meninggi menuju kepada Allah, tapi kita lebih berat ke bawah, kita lebih senang ada di dalam kerendahan. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Kenapa? Yang senang menuju Allah itu ruh kita. Karena unsur manusia ada dua, ada ruh, ada jasad. Ruh itu kan dari Allah. Ya kan? Maka dia akan menuju kepada Allah. Sementara jasad itu dari bumi, dia akan cenderung ke bumi. Tapi karena ruh itu terikat bersama jasad, maka tergantung nih adu kuat. Kuatan ruh atau kuatan jasad. Lah kalau jasadnya dikasih makan mulu, ruhnya nggak dikasih-kasih makan. Kuatan jasad. Akhirnya apa? Ruhnya menderita. Ruhnya menderita. Kenapa? Karena dia pengen menuju Allah, tapi jasad mengikat dia, memaksa dia untuk terus ada di bumi, malas mendekati Allah. Akhirnya jadilah ruh itu ringkih, pesakitan, dan bukan tidak mungkin akhirnya ruh itu mati. Dan kalau ruh itu mati, akhirnya orang tidak lagi berbuat kebaikan. Tidak lagi melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan dia melakukan apa yang Allah larang.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya kan, puasa ini membuat kita mengendalikan, ya kan, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sehingga apa? Meringkihkan, melemahkan tubuh, sehingga ruh kita punya kekuatan yang maha dahsyat untuk mendekat kepada Allah. Maka para ulama menyebut bahwa Ramadan itu adalah bulan kemenangan ruhani, bulan kemenangan ruhiyah. Kenapa? Karena jasadnya dikalahkan, dilemahkan, sehingga ruh yang menang kekuatannya untuk meninggi dengan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jadi rajin beribadah. Maka kalau ada orang sahurnya kebanyakan, bukanya berlebihan, akibatnya apa? Siangnya itu malas. Gitu. Akhirnya apa? Baca Quran. Itu lembaran Quran yang tipis itu rasanya kayak lembaran baja yang beratnya sekian ton gitu. Berat banget ngangkat. Mata itu bawaannya kayak dilendotin sama apa? Dilendotin. Kayak dicantelin sesuatu yang beratnya sekian kilogram tuh matanya pengen tutup mulu gitu kan untuk melek tuh susah. Akhirnya apa? Ibadah yang berkembang di bulan Ramadan di kebanyakan orang adalah cuma satu jenis ibadah. Dipakein dalil yang dalil-dalilan lagi. Ya kan? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Udah ibadahnya itu aja. Tidur, tidur, tidur gitu. Tidur karena kelelahan beribadah nggak masalah. Tapi kalau tidur sementara belum beribadah, itu namanya tidur apa? Gitu. Sahabat Asa TV. Ya kan? Tidur orang yang berpuasa ibadah. Pertama itu bukan dalil, ya kan? Bukan hadis, bukan Quran gitu. Itu membuat-buatan siapa tahu tuh. Ya kan? Mungkin dia demen tidur. Nah, tapi jangankan bulan Ramadan, sahabat Asati. Di luar Ramadan saja. Kalau tidur kita membuat kita tercegah dari bermaksiat kepada Allah, tidurnya jadi ibadah. Tapi jangankan di luar Ramadan, di bulan Ramadan saja. Kalau tidur kita membuat kita tercegah dari melakukan amal saleh, tidur itu bisa jadi maksiat atau setidaknya minimal dia menjadi kelalaian. Udah mau zuhur tidur, ya, ya. Udah azan nih, semenit lagi azan tidur. Gitu. Akhirnya apa? Kelewatan, bangun udah asar atau menjelang asar. Jadilah zuhurnya kelak. Itu namanya tidur yang melalaikan. Yang begitu bukan ibadah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Ya, maka sahabat Asatif. Ya kan? Jadi melemahnya jasad kita akan menguatkan ruh kita. Dan melemahnya jasad kita dengan mengendalikan makan kita, ya, menjaga perut kita, itu akan menumbuhkan dan menguatkan rasa malu kita. Dan ketika rasa malu kita kuat, ya kan, malu kita kepada Allah dan malu kita kepada manusia itu menguat, maka akan ada banyak kebaikan pada diri kita. Kenapa? Semakin besar rasa malu seseorang, semakin besar pula kebaikannya. Tapi semakin kecil rasa malu seseorang, semakin kecil dan sedikit pula kebaikannya. Jika hilang rasa malu pada diri seseorang, maka hilanglah kebaikan dari dirinya. Lantas bagaimana kita berharap kebaikan pada orang tersebut? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan ini, ya kan, jadi latihan kita untuk menumbuhkan rasa malu dengan cara menjaga perut kita. Dan mudah-mudahan rasa malu kita semakin tumbuh, membesar, sehingga kemudian kita menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, yang kebaikan kita, ya kan, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan pastinya bermanfaat untuk diri kita di akhirat nanti. Dari saya sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.